Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada bersama dengan politisi senior yang sudah makan garam, yang sudah bukan makan garam lagi, mandi. Sudah senior di DPRD Kabupaten Kupang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar? Ya, puji Tuhan, sehat. Lama tak jumpa kita. Aktivitas hari-hari ini apa saja, Bapak Anies? Ya, selain tugas-tugas DPR, saya sering berada di tengah-tengah masyarakat. Berada di tengah-tengah masyarakat. Itu memang tugas pelayanan pokok. Ya, itu panggilan. Panggilan. Ya. Pak Anies izin, kemarin viral dan turun ke tengah-tengah masyarakat. Dengan melihat kondisi hari ini di Kabupaten Kupang, apa yang ingin Pak Anies mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kupang per hari ini, kondisi yang terjadi, bahkan bukan hanya di Kabupaten Kupang tapi dunia? Silakan Pak Anies. Ya, para pemirsa di mana saja berada, khususnya warga masyarakat Kabupaten Kupang. Siap. Terima kasih media Suara Harapan yang selalu mengedepankan tugas profesionalisme. Siap. Untuk memproklamirkan perkembangan, baik itu perkembangan positif maupun negatif. Siap. Yang selalu berkembang di wilayah Kabupaten Kupang. Menjawab apa yang kita sikapi terhadap perkembangan kekinian hari ini. Teristimewa kemarin sikap dan tindakan saya untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi nyata. Saya mau sampaikan, itulah bentuk kolaborasi antara gereja dan pemerintah. Kolaborasi ya? Ya, kemarin tindakan istilahnya tambal jalan, bawa sirtu, poa di tanah yang berlubang di wilayah Patuleu Tengah, itu disponsori oleh Jemaat Dian Nun Saen. Gereja? Gereja? Ya. Karena mereka juga melihat bahwa setiap hari mereka melewati itu poros jalan, dan itu akses satu-satunya. Dan gereja melihat bahwa mereka kasihan, ada yang jatuh dengan istri anak, sampai ya ada yang terluka. Ya, saya bilang ya, ini saya hanya menangkap aspirasi mereka. Kira-kira gereja mau seperti apa? Kita turun tambal. Nah, oke. Saya hanya minta kalau itu maunya gereja, saya koordinasi dengan Kepala Desa Nun Saen. Kepala Desa Nun Saen menangkap positif hal ini. Ya sudah, kita kerahkan seluruh pick up yang ada di desa ini. Ya. Jadi 17 pick up. Tambah 2 dump truck. Dump truck yang satu itu milik pemerintah Kabupaten Kupang. Turut andil. Jadi lengkaplah sudah. Pemerintah, gereja dan wakil rakyat dan masyarakat. 17 pick up ini 2 bucket di 1 pick up kita turun. Dan 1 pick up itu dia muat sirtu 2 kali. Hasilnya akses jalan itu kita tutup dan sekarang bisa dilewati dengan nyaman, aman. Itu artinya saya mau bilang bahwa gereja tidak hanya bertugas untuk berkhotbah. Ya, dan bicara soal antara dunia dan surga. Praktiknya itu. Ya, jadi ada aksi nyata yang gereja bisa lakukan. Gereja melihat bahwa ini pergumulan berat yang harus gereja lakukan. Dan itu disambut baik oleh pemerintah. Baik oleh pemerintah Kabupaten Kupang maupun pemerintah desa. Gitu. Sehingga hal itu kita lakukan. Itu nilainya. Nah, yang kedua adalah saya mau mengajarkan kepada masyarakat Kabupaten Kupang dalam konteks kekinian, dengan anggaran yang sangat terbatas, fiskal kita Kabupaten Kupang juga pendapatannya tidak mencapai target, dan kebijakan pemerintah pusat yang mau bilang secara jujur saya mau katakan merugikan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Maka masyarakat dituntut untuk berpikir ekstra untuk menanggulangi kondisi yang dialami ini. Begitu. Yang saya mau bilang bahwa masyarakat tidak menunggu, tidak pasif. Ya, tidak pasif. Jadi biasanya itu bilang, oh ya jalan rusak ini kita minta perhatian pemerintah. Ini masyarakat hanya menonton. Kapan pemerintah datang? Nah, kalau konteks kekinian, kalau masyarakat menunggu sampai dengan 2029 ini jalan tidak bisa dan masyarakat akan jatuh mati di ini lubang. Oke. Nah, maka
saya bilang, mari kita, apa yang pemerintah, apa yang masyarakat bisa buat, kita buat. saja. Kita buat. Sampai di mana masyarakat tidak mampu, kita minta tolong pemerintah. Bapak bayangkan, hari pertama itu masyarakat gali tanah pakai manual, tangan. Sekop. Itu kami bisa mendapat satu hari itu 7 red. 7 red karena manual. Manual. Oh. Saya lihat ini masyarakat kesian. Mereka punya keinginan tapi sumber daya mereka Terbatas. sangat terbatas. Sehingga saya koordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati tolong ini, Bapak punya rakyat ini ada susah ini, mereka garuk. Dan saya kirim video dokumentasi ya. Nah, ini Bapak rakyat ini lagi susah. Mereka punya keinginan. Tapi sumber dayanya infrastruktur sangat terbatas. Saya minta tolong Eksa. Gitu. Pak Bupati kirim Eksa. Minyak saya tanggung. Oh. Ya. Solar saya tanggung. Masyarakat tanggung tenaga. Dengan mereka yang punya mobil, silakan. Terus mereka yang tidak punya mobil, datang beramai-ramai di jalan dan bisa menambal ini jalan berlubang. Berarti makna gotong royongnya? Gotong royongnya itu. Dasar sebenarnya bangun negeri ini kan gotong royong. Ini dihidupkan kembali. Jadi apa yang ditinggalkan ya, sebuah legasi dasar yang ditinggalkan oleh Bung Karno, kerja-kerja gotong royong, ini harus dihidupkan kembali. Jangan menunggu. Yang bisa masyarakat lakukan. Nah, ini yang telah kita lakukan. Dan saya berharap pekerjaan seperti ini bisa diadopsi oleh seluruh desa, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang. Nah, jangan menunggu pemerintah. Harus menunggu. Jangan menunggu pemerintah. Kalau tidak kita susah. Lakukan sesuatu. Di mana yang kita bisa buat, kita buat. Yang tidak bisa baru kita minta pemerintah hadir untuk membantu. Wow. Nah, ini yang biasa. Kita lakukan. Sekali lagi, masyarakat yang berada di 160 desa dan 17 kelurahan yang berada di 24 kecamatan ini bisa mengambil nilai positif dari apa yang saya lakukan. Kemarin saya bilang saya bukan yang lagu Veronica. Saya bukan siapa lagi yang tukang tambal bang? Armstrong. Saya bukan itu. Tapi saya Yohanes. Saya Yohanes Mase. Kebetulan nama saya Yohanes. Tugasnya adalah meratakan jalan yang berlubang dan meluruskan jalan yang berlekuk-lekuk. Nah, ini kan pas dengan nama saya toh. Sudah itu yang saya lakukan. Ya, soal pemilu ke depan itu saya tidak pikir, tidak usah. Orang bilang Belanda masih jauh. Nah, kita kerja yang ada. Kita kerja yang kita bisa kerja. Yang namanya masyarakat dia ada atau ini orang baik ini. Nah, jadi kenapa DPRD ini dikatakan terhormat? Jadi jangan tuntut orang kalau lupa sebut kata terhormat kita marah. Nah, kehormatan kita itu terletak pada sejauh mana kualitas kita dan juga kuantitas kita melayani rakyat. Ada di lapangan. Ada di lapangan. Nah, itu yang namanya kalau DPR dikatakan terhormat karena dia memanfaatkan bahwa dia sebagai wakil rakyat begitu. Ya saya menamakan diri DPRD Kabupaten Kupang. Saya menamakan diri sebagai dalam bahasa Timur Hauloko. Kayu? Kayu podak. Oh dia yang gini. Oh, iya. Jadi Bapak di atas jadi di podak-podak. Iya kan yang tangan tidak sampai. Saya podak kasih masyarakat. Dalam bahasa Rote bilang dudunggu. Ya. Kayu podak. Ini peran DPR itu seperti itu. Jadi mana kalau tangan tidak sampai, itu tugas DPR untuk podak kasih turun kepada masyarakat. Dan ini terbukti. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Karena itu saya orang, jangan heran, saya orang alor, tapi sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang. Berapa periode? 4 periode, kalau tambah dengan antar 5 periode. 5 periode? Ya. Bayangkan. Kepercayaan. Itu artinya mereka menilai bahwa beta baik. Ya kan begitu? Jadi nama yang beta sandang ini betul-betul beta lakukan, bahwa beta betul-betul kayu podak. Nah, dalam benar. Itu kayak podak. Ini saya lakukan. Oke, ini mari kita lakukan. Action dulu. Pemerintah akan melihat, oh saya punya rakyat ini sudah setengah mati kayak kemarin. Saya sudah bantu mereka dengan Eksa. Begitu. Jadi ini peran. Saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang sekarang ini sangat sulit. Sangat sulit. Sekali lagi saya mau bilang, saya tidak bela Pak Yoslede sebagai bupati. Tapi saya mau bilang bahwa kebijakan pemerintah pusat itu yang membuat
pemerintah daerah semakin berat beban. Semakin berat beban. Ya. Sekarang kita mau pacu dari sektor mana, pendapatan mana yang bisa menolong. Dari segi regulasi, galian C sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Izin. Apa? Izin-izin sudah menjadi kewenangan provinsi. Kita hanya harap karcis mau dapat berapa untuk bangun Kabupaten Kupang. Makanya saya bilang, saya ajak teman-teman anggota DPR, gaji kita dibayar dari pendapatan asli daerah. Rakyat ya. Dan rakyat. Yang rakyat bayar pajak itu, maka gaji DPR dan bupati, wakil bupati dibayar dari situ. Maka janganlah beban PAD ini diserahkan semata-mata kepada bupati dan wakil bupati berpikir. DPR ikut berpikir. Cari solusi yang cari solusi. Bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah supaya gaji DPR ini berjalan. Nah, kawan-kawan bayangkan, coba tanya, ini mantan camat. Saya bayar pajak ke rakyat. Selama 5 tahun saya duduk, saya bayar pajak beberapa desa. Gitu. Milik dari masyarakat. Saya bayar. Tapi syaratnya adalah mereka yang memilih saya, desa yang memilih saya di atas 80%. Sebagai bentuk tanda terima kasih saya kepada mereka. Jadi kalau mau jadi DPR, bagi saya, ya sudah, kalau 5 desa yang bayar pajak itu saya dulu saya sudah DPR. Jadi kalau kita berbuat baik begitu. Jadi dari rakyat kembali kepada rakyat. Dan ini diwujud nyatakan. Ya, kenapa kita tidak bisa? Sekarang gaji DPR berapa? Besar loh. Rakyat sekarang cari uang 1 juta 1 bulan setengah mati. Tapi mereka cari 1 bulan setengah mati hanya untuk bayar pajak. Kenapa DPR tidak bisa? Iya, karena wakil ya. Ya wakil, kita bilang. Jadi mereka yang berdaulat itu ketong harus hargai. Rakyat adalah orang yang berdaulat. Keren. Begitu. Nah, jadi ini mindset kita, cara berpikir kita rubah. Cara berpikir harus diubah. Harus dirubah bahwa DPR bukan superpower. DPR bukan superpower. Rakyat, kita harus balik, rakyat memiliki kekuasaan, kedaulatan tertinggi. Karena itu mereka ditempatkan pada porsi yang sebenarnya. Rakyat yang sebenarnya disebut rakyat terhormat, tapi kita yang wakil yang disebut terhormat. Ini harus diubah mindset. Dirubah dengan tindakan-tindakan nyata itu. Gitu. Ya, saya tidak menyombongkan diri, tapi di dapil saya itu yang saya buat. Di dapil saya itu yang saya buat. Saya bersama pemerintah, kita lobby uang di Jakarta, datang, coba Pak Peron jalan di Kecamatan Sulamo menuju Amabe OVT Timur, hot mix. Siap. Ini kerja-kerja kolaborasi. Dan DPR sebagai perpenyataan masyarakat yang tadi saya bilang, Hauloko itu. Hauloko itu. Jadi DPR juga jangan menunggu. Begitu, jangan menunggu kapan ini kapan pokir ini pemerintah realisasi. Begitu, kalau senada pemerintah mau realisasi pokir bagaimana? Kita hanya berharap. Tapi itu yang saya bilang. Saya tidak mau kasih salah siapa-siapa. Ini kondisi. Dan kalau orang bilang Pak Yos salah, saya jangan dulu, sabar dulu. Kita kaji dia. Ya, begitu. Jadi jangan cepat. Saya ajak, kita mesti berpikir positif. Makanya saya senang ikut filosofi Mahatma Gandhi. Dalam nadimu harus selalu mengalir darah positif. Sehingga melihat semua hal dari segi positif. Begitu. Kalau tidak, hari-hari hidup hanya kita salahkan orang saja. Seolah-olah kita malaikat. Padahal kita juga bagian dari merusak. Ya. Nah, ini yang harus diubah mindset. Cara berpikir kita harus ubah. Terima kasih Pak Anies buat sudut pandang yang positif yang tentu akan ditonton oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kupang untuk bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah positif yang telah dilakukan di hari kemarin untuk kemajuan negeri tercinta kita. Sekali lagi mau closing statement Pak Anies sekali lagi. Di akhir dari ngobrol pintar ini saya mau bilang bahwa manfaatkan talenta yang dititipkan Tuhan kepada kita masing-masing, walaupun itu sedikit. Lebih baik kita melakukan daripada tidak sama sekali. Tuhan memberkati ketong semua. Wis nenonokan kita. Ya, dari Gedung Kerucut, saya Peter Donati bersama dengan Ketua Fraksi PDIP dalam program Ngobrol Pintar. Tuhan memberkati. Semangat.